Halo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya di channel Kursi Plastik Merah. Hari ini kita akan mereview 1144 High Grade Zaku 1 Denim dari brand Bootleg, entah apa namanya. Oke, unitnya cukup solid ya, karena snapmate-nya juga cukup keras, apalagi di bagian snapmate di beberapa persendiannya. Saya rasa ini bukan merek Dui Jui atau Wema ya, karena ini cukup keras ya dibanding merek dua tersebut yang pernah saya rakit. Kemudian di sini juga saya tidak dapat water slip decal atau decal plastik ya, karena hanya ada untuk decal bagian mata, bahu, dan juga sensor senapan. Kemudian untuk di bagian basoka ini ada rada menganga di bagian bawahnya, jadi ya kita dikalkan dulu ini. Kemudian berlanjut di bagian rifle atau snipernya ya. Snipernya di sini standar seperti Zaku 2 atau yang lainnya ya. Oke, kita dapat hands terbuka satu, memegang sniper atau rifle satu, dan juga setengah mengepal dua. Untuk di bagian kepala bisa di side to side, mengangguk-ngangguk, berputar sedikit sih kayaknya. Ini moncongnya saya nggak terlalu suka sih tapi warnanya memang saya suka unit ini, makanya saya beli. Aneh ya beli berdasarkan warna. Oke, berlanjut di artikulasi bagian bahu ini yang cukup keras untuk gimmick di bagian penutup armor bahunya. Untuk tekukannya masih aman, dan juga di sini ada swivel di bagian pergelangannya. Oke, itu aja sih yang ini yang bikin ribetnya. Kemudian di bahu yang satunya lagi cukup aman karena tidak ada armor pengganggu ya. Next, kita ada di bagian bawah bahu bisa digerakkan. Untuk perutnya sendiri di sini cukup solid ya, tidak seperti Zaku sebelumnya saya rakit yang kadang goyang di sana. Kemudian front skirt masih bisa direntangkan, dan kaki masih bisa direntangkan ke depan sedemikian, ke belakang tertutup back skirt, dan ke samping ke bentur side skirt. Skirtnya mudah copot by the way, sama seperti Zaku-Zaku sebelumnya yang saya rakit. Kemudian di pangkal paha masih bisa digerakkan, tekukannya juga masih standar lah sakunya. Kemudian di bagian telapak kaki masih bisa digerak-gerakkan sedemikian. Nah, pose-posenya cukup segitu aja sih, tapi detailnya memang oke dia. Oke, berlanjut kita dapat juga, nah di sini yang loose-nya sedikit untuk di bagian thrusternya, jadi bisa dilem saja. Oke, berlanjut kita dapat senapan atau rifle seperti ini, agak nge-rap menurut saya. Oke, berlanjut kita dapat amunisinya juga bisa dipasangkan di bagian belakangnya. Berlanjut kita ada apa lagi ya? Ini untuk di bazukanya ada misil portnya juga, bisa dipakai untuk di side sebahunya yang ada sealnya itu. Kemudian kita dapat kapak yang tanpa konektor, bisa dipegang saja, dan ini kapak yang lebih pendek dengan konektor bisa dipasangkan di bagian belakang atau di side skirt nanti. That's it. Ini ada beberapa sisa part yang tidak terpakai yang mungkin bisa kalian jual ya. Oke, itu aja sih untuk reviewnya. Kitnya cukup solid, jadi walaupun beberapa snapnya keras, masih layak untuk dikoleksi karena harganya cukup murah ya. Dan saya belinya di toko Tanjung Pinang ya kalau nggak salah kemarin, karena di marketplace lain nggak ada. Oke, see you in the next video and thanks for watching.